Aduh, gara-gara Jepang tutup lagi ini banyak sekali teman-teman ex Jepang yang sudah dapat kontrak Tokyo Tegino di cancel dari perusahaan. すでに取りやめている南アフリカなど9カ国から全世界に対象を拡大する方針を固めました。外国人の日本への新規入国は人道上の理由など特段の事情がない限り原則全面的に停止されることになります。ねえ、何してるの？宿題？そんなのやめてどっか遊び行こうよ。Konnichiwa minasan, selamat datang lagi di channel Edwin, channelnya Kensuse atau X Magang. Oke, di video kali ini aku akan berbagi cerita pengalaman dari teman-teman X Jepang yang sudah dapet job dan karena kondisinya seperti ini nggak bisa berangkat-berangkat, bahkan sekarang Jepang tutup, mereka di cancel oleh perusahaan penerimanya. Mungkin bukan hanya teman-temanku yang X itu, mungkin banyak juga terjadi di kalian yang mungkin ada yang juga mengalami saat nonton video ini. Nah, di sini akan aku sedikit cerita ya, kenapa kok bisa di cancel. Seperti yang teman-teman ketahui, sekarang pandemi COVID-19 ini tidak bisa diprediksi. Bahkan 1 tahun kemarin, hampir 1 tahun itu Jepang sudah tutup, tidak menerima pekerja dari Indonesia atau CPMI, dan sekarang tanggal 8 kemarin itu baru aja dibuka dan yang berangkat belum ada. Terus tanggal 30 November ini ditutup lagi. Nah, itu menjadi faktor yang menyebabkan perusahaan penerima yang sudah menerima kita dan sudah tanda tangan kontrak, bahkan sudah turun CEO-nya, berpikir 2 kali untuk menerima kita untuk kerja di perusahaan Jepang. Karena perusahaan Jepang pun kondisinya terdesak dan sangat membutuhkan pekerja. Tapi pekerja yang dari Indonesia ini yang mereka inginkan ini tidak bisa masuk. Jadi mereka ya mau nggak mau harus mencancel dan mencari alternatif lain, mencari pekerja dari yang ada di Jepang, bahkan yang dari negara lain. Karena sebenarnya kemarin pas Indonesia masih dilarang, ada 1 negara yang masih diizinkan mengirim peserta magangnya atau pekerja di sektor TG itu bisa masuk negara Jepang, yaitu negara Vietnam. Vietnam itu dibolehkan loh pada saat Jepang nggak boleh. Jadi ini salah satu contoh dari TSK-nya temanku. Mereka itu menunda, bahkan ada yang mencancel karena yang diharapkan temanku itu segera berangkat tapi nggak berangkat-berangkat. Nah, perusahaan yang ada di Jepang itu mempunyai inisiatif dan istilahnya mencari cadangan dengan merekrut yang dari Vietnam. Dan mereka yang masih berada di Jepang itu direkrut untuk bekerja di perusahaan Jepang tersebut. Nah, sekarang di Jepang itu yang laku itu mereka yang ilegal itu sudah istilahnya jadi rebutan, karena yang di sini aja nggak bisa berangkat di sana, dan yang di sana itu mendapatkan rezeki yang lebih seperti itu. Nah, itu sedikit penjelasanku soal pengalaman kenapa sih kok gara-gara pandemi ini bisa di cancel. Nah, alasannya juga memang nggak bisa istilahnya disalahkan juga, karena perusahaan yang di Jepang itu juga terdesak ingin segera mendapatkan tenaga kerja baru, tapi Indonesia tidak bisa menyuplai, dan pada akhirnya mereka melakukan inisiatif dengan istilah jalan terakhir merekrut peserta magang dan TG dari Vietnam ya. Ini benar-benar cerita real dari salah satu temanku, salah 2, salah 3 bahkan. Mereka ya yang di cancel
dari perusahaannya padahal sudah turun CO, terus dengan terpaksa mereka harus proses dari awal. Mau proses dari awal pun sekarang itu untuk jobnya sangat jarang sekali. Yang lagi ramai itu job TG itu yang di Jepang. Nah kalau yang di Jepang itu lagi ramai sekarang, karena yang dari Indonesia nggak bisa berangkat, otomatis yang payu atau laku bahasa Indonesianya itu mereka yang sudah ada di sana. Nah ini ya sangat lumayan menyedihkan ya, karena teman-temanku itu kebetulan mereka nunggu itu sudah hampir 2 tahun. Kalian bayangkan, sudah nunggu lama, bahkan ada yang resign dari perusahaan yang udah kerja di Indonesia, padahal salah satu temanku itu udah kerja terus sekarang resign gara-gara akan berangkat ke Jepang tahun lalu, tapi karena ada pandemi diundur sampai sekarang dan bahkan di cancel. Pokoknya sangat memprihatinkan. Nah di sini aku juga mau ngasih istilahnya motivasi buat teman-teman yang kebetulan ke cancel, tetap semangat. Kalau memang takdir kalian nanti bisa berangkat ke Jepang, ya otomatis kalian akan berangkat dengan syarat kalian proses dari awal lagi. Dan apabila teman-teman itu sudah jenuh dengan keadaannya seperti ini, ya lebih baik kalian mencari alternatif lain selama pandemi ini, cari pekerjaan sampingan atau pekerjaan pokok nggak apa-apa, terus cari kegiatan agar kalian tidak jenuh terfokuskan karena Jepang tutup, kalian nggak bisa berangkat. Ya pokoknya tetap semangat ya, mudah-mudahan bener cuma 1 bulan dan tahun depan Jepang buka lagi ya, mudah-mudahan aja. Oke, buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai, sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Bye-bye. Japan announced Monday it would be barring entry of all foreign visitors as the Omicron variant spreads rapidly across the globe. It joins Israel in implementing some of the strictest border measures yet since the new strain was first discovered in South Africa. Prime Minister Fumio Kishida says the ban is effective Tuesday at midnight. He told reporters that Japanese arrivals from specified nations would be sent to quarantine. With regards to Japanese nationals, in addition to the 9 countries including South Africa, in which arrivals have been suspended, if they are coming back to Japan from an additional 14 countries and areas where Omicron infections were confirmed, we will respond to the risk by strictly isolating them at designated facilities.